Yang memerintahkan mereka untuk ngecek-ngecek perawan orang siapa? Kan Tuhan kau yang memerintahkan mereka melakukan itu. Aku tahu sejarahnya itu pembalasan sama dengan kitab Samuel. Yang kubahas di situ gitu loh. Kenapa tega kali, keji kali Tuhan kau ngasih perintah kayak gitu? Terus tentang meninggalkan agamanya, ini lagi kau baca di dalam Lukas 19 nomor 27. Ini lebih sadis ini, Ki. Sadis. Inilah isi dari ajaran Kristen yang katanya ajaran kasih. Inilah dia teman-teman. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Merah ini ya, tinta merah berarti perkataan Yesus ya. Dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sadis. Ini sadis. Siapa yang memerintahkan ini untuk membunuh? Tuhannya Kristen. Buktinya lagi ini data kedua, 2 Yohanes 1 nomor 10. Ternyata Kristen itu sudah diajarkan tidak boleh bertoleransi. 2 Yohanes 1 nomor 10. Nangis kau, Ki. Makanya aku bilang teman-teman Kristen pegang jantungnya. Nih. Baca nih, Ki. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Ajaran apa ini, Ki? Kristen. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini isi Bibel ajaran kasih itu ini. Ini. Hah? Nggak ada toleransi. Nggak boleh kami orang di luar Kristen berkunjung ke rumah kau, Ki. Hah? Makanya kalau dikatakan ajaran terorisnya itu siapa? Kalian jawab sendiri dengan data ini. Data yang kedua. Ini lebih sadis, Ki. Tuhan siapa yang memerintahkan mereka ini, Ki? Untuk menumpas orang Amalek ini, Ki? Tuhan siapa? Tuhan Kristen. Nih. 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Ini yang sadis sekali, teman-teman. Sadis sekali. Inilah ajaran kasih itu Tuhannya ini. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Oh, sadis sekali nih. Sadis sekali. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui. Anak-anak yang menyusui pun disuruh Tuhan kau bunuh, Ki. Ini Tuhan atau psikopat nih, Ki? Bahkan ini tadi, lembu maupun domba, unta maupun keledai dibunuh semuanya, Ki. Saya tahu sejarahnya ini karena apa? Ya ini penumpasan terhadap orang Amalek pada masa itu gitu loh. Cuman karena isinya ini tertulis dalam Bibelmu, kau imani di firman Tuhan. Dan yang memerintah ini siapa? Memerintahkan mereka itu melakukan seperti siapa? Tuhannya Kristen. Sampai anak-anak yang masih menyusui pun disuruh bunuh. Kalimat di awalnya, janganlah ada belas kasihan padamu. Sadis sekali ajaran kasih Tuhanmu itu, Ki. Saya bilang, ketika ada teman Kristen, dia hidup berdasarkan Bibelnya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak akan mungkin dia bisa bersosialisasi kepada orang. Sadis perbuatannya, bukan hanya kepada manusia, lembu dan juga domba pun dibantai, Ki. Dibantai. Makanya hati-hati kalian mengaku domba. Nanti kalian sesama kalian saling bantai. Kan gitu, karena dipandang kau adalah domba. Di mana ajaran kasihmu, Ki? Yang kubah. Oke, teman-teman kencengin tap-tap layarnya, teman-teman. Habis ini kita tunjukkan siapa Faruk Syarifar ini sebenarnya. Sebentar, loh kabur lagi waktu saya. Faruk, kemana? Bubar nanti kita, Ki, bubar, Ki. Oke, silakan. Oke, teman-teman. Ya, Bang Faruk, tolong jawab habis ini pakai data ya. Dari tadi kau soalnya model-model framing aja. Yang tidak tertulis kau tambah-tambahkan ya. Tulisan merah perkataan Tuhan Yesus betul, tetapi itu adalah perumpamaan tentang uang mina dan di situ bukan perintah Tuhan.
Di situ bukan perintah Tuhan, Faruk. Di situ bukan perintah Tuhan, ya. Tunjukkan ayatnya. Jangan habis kau bernarasi kau tidak bertanggung jawab. Anton menikah dengan Anton, kau sebutkan tidak ada datanya, ya kan? Terus yang kedua, di mana wanita itu direndahkan, kau nggak ada datanya. Sekarang kau framing lagi Lukas 19 ayat 27 itu perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan, ya. Itu bukan perintah Tuhan, ya. Tolong dibaca baik-baik. Siapa itu adalah perumpamaan, Faruk. Di situ sedang menceritakan seorang raja. Loh, makanya baca tuh yang benar. Pantas lah kau meninggalkan iman Kristen, Faruk. Faruk, ya, pantas lah kau meninggalkan iman Kristen. Dibilangnya di sini perintah Tuhan. Di mana di sini Tuhan yang berbicara, Faruk? Akan tetapi semua setelah itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa lah mereka kemari dan bun-bunlah mereka. Penipu, di mana di sini Tuhan? Raja, Faruk. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Loh, dibilangnya Tuhan kok suka jadi penipu tuh loh. Mohon maaf, saya harus katakan itu. Dari tadi kok framing, kok tambah-tambahkan ayat Alkitab kami. Sedangkan saya berdiskusi, tidak ada satu kata pun yang saya tambahkan di dalam hadismu atau saya kurangi. Buktikan pakai data. Di mana di situ perintah Tuhan? Orang itu perumpamaan. Lo malu, pantas kau meninggalkan agama Kristen, Faruk. Sangat disayangkan sekali ya guys ya. Itu dibilangnya di situ perintah Tuhan. Lo dari tadi model dusta. Anton menikahi Anton. Ditanya datanya, tidak ada data. Itu di mana perempuan yang direndahkan? Tidak ada data. Jangan dilanjutkannya lagi, ya kan? Di dalam mana tadi? Imamat 31 ayat 17 sampai 18. Ditambah-tambahkannya kata nikah. Sekarang ditambah-tambahkannya kata Tuhan. Bilangan. Iya, ya udah bilangan. Tidak ada kata nikah di situ. Jangan kau tambah-tambahkan. Ya. Nah, sekarang pembuktian lo. Tunjukkan Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayat 27. Di mana di situ perintah Tuhan? Saya berikan waktu saya. Mana perintah Tuhan? Silakan. Oh, berarti bukan perintah Tuhan ya? Loh, bukan ya? Baca. Oke. Memang perintah siapa teman-teman itu? Ya, dengar teman-teman ya. Itu sebuah ya, teman-teman ya. Dia sudah akui bukan perintah Tuhan. Berarti Bible itu tak pantas lagi dikatakan kitab suci. Karena di dalamnya ada perkataan manusia. Tunjukkan datanya di situ perintah siapa, Faruk? Memang kalau modal dusta, modal framing, Faruk lah jagonya. Iya kan? Oke, sekarang saya tunjukkan dengan Faruk. Kalau di sini tidak ada tertulis perumpamaan, itu bedanya, Pak. Bang Faruk, kalau tempat kami ada perumpamaan. Ini, jangan kejang-kejang. Perikop. Ya? Perikop. Jangan kejang-kejang ya. Kalau sama-sama ketangkap, sama-sama masuk lah kita berdua. Perikop. Sama-sama lah. Itu. Sudah benar ya teman-teman ya. Oke. 3795 Abu Daud 3795. Malu saya bacanya ini sebenarnya. Oke. Izin buka data ya. Tidak ada kata perumpamaan ya. Tidak ada kata perumpamaan. Tidak ada kata perumpamaan di atas sini ya. Hukuman tindak pidana hukum orang yang mencela Rasulullah. Apa di sini? Silakan dibaca sendiri. Bacalah, nggak nampak laku, cuma di ini. Silakan dibaca sendirinya. Nanti aku dibilang penghujat, ya kan? Ya kau baca lah, aku mana nampak. Ya. Kau besarkan lah kalau kau suruh aku baca. Nah, kau besarkan kayak aku, ha. Nah. Kayak aku, kau besarkan kan nampak nih, apa? Tusuk. Gak nampak loh. Hingga kau ia besarkan kayak aku. Tusukkan hingga ia apa? Hingga apa?
Nah, Hingga mati. apa ini baca? Iya. Hukuman apa? Iya, hingga mati. Nah, tidak ada kata perumpamaan. Jangan ya, teman-teman jangan dibaca ya, teman-teman ya. Kalau saya tidak mau baca, Bang Baruk. Itu. Kalau di situ tidak ada perumpamaan ya, teman-teman ya. Oke, Beda. giliran lagi. Oke. Ini kok Sebentar. ada cerita-cerita tentang pidana. Kenapa rupanya? Takutnya Kalau memang karena, takut udah kita stop aja gitu. karena kita bahas-bahas beginian nanti. Enggak, kalau ada nanti yang dilaporkan stop saya. aja, kalau Ya, lapor. karena saya buka hadis-hadis itu saya dilaporkan. Enggak ada di situ penghujatan. Kita kan dari tadi bicara pakai data. Nah, saya tidak Ya kan? menambah-nambahkan Nggak loh, ada- saya tidak nggak ada mengulang-ulangi penghujat. loh. Nggak ada Gitu. penghujatan. Dan Bang Faruk pun juga kan nggak menghujat. Oh. Full data Bang Faruk tadi. Ya sekarang tolong Bang Baruk jawab pakai data. Giliranku. Iya, jawab pakai Giliranku, data. Saya minta giliranku. tolong ya terakhir ya, jawab pakai Giliranku. data ya. Jawab pakai data Giliranku. ya. Jawab pakai data. Data ya. Iya, pakai data ya. Oke. Oke, tadi bertanya, mana datanya? Ya kan Anton sama Anton kawin. Nih Ki, datanya Ki. Nih, tengok ya Ki. Di mana mereka kawinnya Ki? Di mana Ki? Di mana? Di gereja Ki. Ya. Nah, kalian salahkan kami. Kalian salahkan syariat Islam ketika dibolehkan poligami. Sementara habitat laki-laki habis. Karena apa? Kalian kawinkan Anton sama Anton. Pantas banyak wanita-wanita Kristen jadi perawan tua. Rupanya laki-lakinya itu sudah dikawinkan sama-sama laki-laki. Ini lagi tengok ini, si Gundul sama si Gundul. Yang menikahinya ini adalah pastor, pandita. Kau siapa Ki? Panditamu saja sudah melakukan hal ini. Bagaimana kami bisa percaya dengan congormu? Ini datanya. Nah, nih, ini sekarang Susi sama Susi. Makanya saya bilang, orang mau jadi Kristen karena dia mau hidup bebas. Ini dia. Perkawinannya terjadi di gereja. Nah, kalau yang ini, kalau yang menilai Ki, ini bonus Ki sama kau Ki ya. Ki, ini bonus ya, ini bonus nih. Yang ini bonus nih Ki, bonus. Itu datanya. Kalau perihal Ki, ya, perihal tentang uang mina kau bilang tadi Wahyu 19 nomor 27, itu di perikopnya kau tengok. Di situ siapa di antara mereka yang tidak setuju aku menjadi rajanya? Raja itu ya Tuhan. Bawa kemari dan bunuh dia di depan mataku, kata dia. Terus dengar Ki ya. Kalau kau katakan itu bukan perkataan Tuhan, bukan perintah Tuhan, di waktu yang sama kau akui ternyata di Bibelmu ada omon-omonnya manusia. Karena adanya omon-omonnya manusia, gak pantas lagi Bibel kau itu dikatakan kitab suci. Nyimak teman-teman ya, dia sendiri yang ngomong ya, itu bukan perintah Tuhan ya, bukan perkataan Tuhan. Dan di dalam kitab Bilangan 31 17 18 Ki, dan di dalam kitab 2 Samuel, di dalam kitab Samuel itu tadi pun, yang memerintahkan mereka siapa? Siapa yang memerintahkan mereka? Kan Tuhannya mereka. Dan kalian kan mengklaim bahwasanya Tuhan kalian dengan Tuhannya orang Yahudi yang tertulis dalam perjanjian lama itu sama. Yang saya pertanyakan, ya, kenapa begitu keji kali Tuhannya Ki? Ngasih perintah, anak yang masih menyusui pun disuruh bunuh Ki. Sampai hewan pun hewan ternak pun, domba dan juga lembu disuruh bunuh Ki. Apalah salahnya domba Ki harus dibunuh? Apa salahnya? Di ayat, kalau kau baca di dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang serupa Ki, nggak ada. Ya, pembunuhan, aturan bunuh, pembolehan membunuh di dalam Al-Quran itu semua di medan perang. Begitu juga hadis yang kau sampaikan tadi ketika orang meninggalkan agamanya. Otomatis ketika orang murtad, karena pada masa itu sering perang, maka si murtadin ini akan berdiri di barisan musuhnya Rasulullah SAW. Dan mereka bertemu di medan perang. Nabi Muhammad SAW menegaskan dia bukan saudaramu lagi. Ketemu di medan perang dibunuh. Nggak mungkin digelitikin. Gitu loh.
ini Ki penumpasan. Di dalam kitab Samuel, di dalam kitab bilangan tadi, bukan soal perang, tapi penumpasan Ki. Sadis sekali gitu kayak Ki, gitu loh Ki. Sadis kami pandang enak sama kalian. Kenapa enak sama kalian? Karena kalian dibolehkan ngecek-ngecek perawan anak gadis orang. Makanya aku bilang, sampai detik ini itu tak kau lakukan, mungkin karena memang pemerintah melarang dengan undang-undang. Tapi begitu tidak ada undang-undangnya, atau ketika andaikan oten yang mayoritas di Indonesia, kesibukan para laki-laki oten apa teman-teman? Mengecek perawan anak gadis orang. Itu. Kesibukan laki-laki oten apa teman-teman? Mengecek-ngecek perawan anak gadis orang. Itu memang. Siapa yang lebih sadis, siapa yang lebih keji? Oten. Gitu loh. Makanya kalau mayoritas ini oten di sini, mending kalian hijrah. Kalau nggak gawat, anak gadis kalian nanti dicek-cek si Oki perawannya.